Hai, terima kasih udah klik video ini. Cerita kali ini adalah tentang salah satu misteri paling terkenal di internet yang belum terpecahkan hingga hari ini. 9 pendaki berpengalaman yang berangkat ke gunung dan meninggal dalam kondisi yang sangat misterius. Ada foto-foto dan catatan harian, banyak banget bukti, tapi nggak ada yang bisa memahaminya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kalau kalian adalah penggemar storytelling, horor, kriminal, dan misteri, kalian sudah ada di channel yang tepat. Jadi, langsung aja tekan tombol like dan subscribe-nya untuk selalu dapat upload terbaru dari sini. Oke, kita mulai. Jadi, ada 10 pendaki memutuskan untuk memulai perjalanan sejauh 190 mil, sekitar 300 km, melalui pegunungan Ural di bagian utara Uni Soviet. Ini bukan liburan, tapi lebih seperti misi bagi kelompok pendaki berpengalaman. Orang-orang ini betul-betul pro. Dengan menyelesaikan perjalanan ini, mereka akan dapat sertifikasi pendaki tingkat atas, yang pada saat itu adalah yang tertinggi di negara tersebut. Jadi mereka akan dianggap jagoan atau legend dalam dunia pendakian. Pada 25 Januari, mereka mulai perjalanan 16 hari sejauh 300 km ini. Kelompok ini dalam suasana hati yang baik, kelihatan di foto-foto mereka tampak happy, mereka sesuai rencana, semua berjalan lancar. Kemudian, mereka sampai di titik kritis dalam perjalanan ini. Mereka akhirnya tiba di sebuah celah gunung yang kemudian dinamai Dyatlov Pass, sesuai nama pemimpin mereka, yaitu Igor Dyatlov. Jadi mereka tiba di Dyatlov Pass ini dan tahu bahwa mereka perlu melalui celah ini. Mereka dirikan tenda dan rencananya pagi-pagi sekali mereka akan coba menerobos celah ini. Mereka berharap dalam sehari bisa melewati celah gunung ini dan mendirikan tenda di sisi lainnya. Keesokan paginya, mereka bangun dan mulai mendaki melewati Dyatlov Pass. Sayangnya, cuaca buruk tiba-tiba datang dan bikin mereka keluar dari jalur karena salju tebal mereka nggak bisa lihat. Bahkan mereka tergeser ke lereng lain yang oleh suku Mansi disebut sebagai Gunung Kematian. Karena cuaca buruk, mereka nggak bisa kembali ke jalur awal menuju Dyatlov Pass. Disinilah kejadian aneh pertama mulai terjadi. Entah kenapa kelompok pendaki yang berpengalaman ini nggak mundur ke tempat yang lebih aman untuk bermalam. Mereka justru memutuskan untuk tetap di lereng terbuka di Gunung Kematian. Artinya, mereka mendirikan tenda di area yang sangat berangin dan ada resiko kena longsoran salju. Serta dengan suhu minus 40 derajat di tempat terbuka. Tapi entah kenapa mereka memutuskan untuk tetap mendirikan tenda mereka di sana. Ketika para pendaki ini tidak muncul di titik pertemuan yang sudah ditentukan, orang-orang yang menunggu mereka mulai khawatir dan mulai informasikan ke pihak yang berwenang. Karena orang ini adalah kelompok yang berpengalaman, pihak berwenang nggak langsung mengirim tim pencari. Mereka pikir, ini kan 9 orang yang jagoan dan mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka pasti akan segera sampai. Itu jawaban dari pihak berwenang. Sampai 3 minggu berlalu dan tetap nggak ada kabar dari ke-9 pendaki tersebut. Pada titik ini, barulah tim pencari termasuk unit militer dikirim untuk mencari mereka. Dengan cepat, tim pencari menemukan lokasi perkemahan di Gunung Kematian dan yang mereka temukan itu betul-betul mengerikan. Hal pertama yang mereka perhatikan adalah tendanya robek dari dalam, seolah seseorang dalam tenda itu telah merobeknya dari dalam dan mau coba keluar. Di dalam tenda tertumpuk rapi semua perlengkapan cuaca dingin mereka. Ada sepatu, jaket, tapi nggak ada tanda-tanda dari para pendaki. Di sekitar tenda ada jejak kaki rapi yang mengarah ke hutan di bagian bawah. Dari jejak itu, tim pencari dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan dari pendaki ini telanjang kaki atau malah cuma pakai satu sepatu saja. Dari jejak langkah ini menunjukkan bahwa mereka berjalan dengan tenang, nggak kelihatan melarikan diri atau panik. Jadi jarak antar jejak ini pendek. Mereka seolah berjalan dengan tenang menjauh dari tenda tanpa pakaian yang cukup untuk suhu minus 40 derajat. Tim pencari mengikuti jejak itu hingga ke hutan di bawah, tepat di bawah pohon cedar besar. Di situ ada bekas api unggun.
dan di sekitarnya ditemukan 2 jasad pendaki yang hanya memakai pakaian dalam dan tanpa alas kaki. Telapak tangan mereka terluka parah dan pohon cedar di dekat mereka menunjukkan tanda-tanda bahwa seseorang berusaha manjat pohon itu dengan sangat putus asa. Ada bekas cakaran. Beberapa meter dari api unggun itu, mereka menemukan 3 jasad pendaki lagi dan tubuh mereka seolah membeku dalam upaya mereka kembali ke tenda. Penyelidik menemukan luka-luka yang aneh pada tubuh mereka seperti memar berbentuk persegi panjang. Pada akhirnya, penyelidikan resmi Soviet, Rusia sekarang menyimpulkan bahwa mereka meninggal karena kekuatan alam yang nggak bisa mereka atasi. Kasus ini pun ditutup dan keluarga serta masyarakat dibiarkan dengan banyak pertanyaan yang nggak terjawab. Pada Mei, setelah cuaca mulai menghangat dan saljunya mencair, tim penyelidik akhirnya menemukan 4 jasa pendaki yang tersisa. Kondisi tubuh mereka yang ditemukan inilah yang membuat misteri ini betul-betul jadi urban legend sampai sekarang. 4 jasad ini ditemukan di dasar jurang kecil yang kemudian disebut Dyatlov Den. Kalau jalannya tadi Dyatlov Pass, ini Dyatlov Den. Mereka terkubur di bawah salju setebal sekitar 4 meter. Salah satu dari mereka tampak meninggal karena hipotermia, mirip dengan kelompok pertama. Tapi 3 jasad lainnya memiliki luka-luka yang sangat disturbing. Salah satu pendaki mengalami retak tengkorak yang parah sebelum meninggal. Pendaki lainnya mengalami retakan di dada, itu seperti cedera seolah-olah ditabrak mobil. Pendaki yang paling malang adalah seorang wanita dengan kondisi dadanya remuk, matanya hilang, lidahnya hilang, sebagian bibirnya hilang, dan sebagian tengkoraknya juga hilang. Lebih anehnya lagi, di kelompok kedua ini pakaian mereka mengandung radiasi. Hal ini membuat orang menduga bahwa mereka meninggal secara bertahap karena mereka saling mengenakan pakaian satu sama lain, bertukar pakaian setelah yang lain meninggal. Setelah penemuan ini, pemerintah Soviet menutup kasus ini dengan alasan bencana alam atau faktor kesalahan manusia. Tapi keluarga, teman-teman, dan masyarakat setempat, mereka nggak mau terima penjelasan sederhana ini. Lalu berkembanglah teori-teori. Teori pertama yang berkembang adalah bahwa suku Mansi yang tinggal di daerah itu mungkin mereka yang menyerang para pendaki ini. Teori ini sempat populer, tapi ada banyak kelemahan dalam teori ini. Suku Mansi itu dikenal sebagai suku yang cinta damai dan nggak ada jejak kaki orang lain selain para pendaki di sekitar lokasi kejadian. Teori lain adalah adanya longsoran salju yang tiba-tiba memaksa mereka keluar dari tenda. Tapi masalahnya dengan longsoran salju, nggak ada tanda-tanda pohon yang rusak atau serpihan salju di sekitar hutan tempat mereka ditemukan. Teori tentang hipotermia atau meninggal karena kedinginan juga sempat mencuat, yang mengatakan mereka mungkin merasa kepanasan dan bahkan sampai menanggalkan pakaiannya. Namun ini juga nggak masuk akal. Luka-luka parah yang dialami kelompok kedua tidak mengindikasikan itu. Tentu saja seperti halnya misteri besar lainnya, ada teori yang lebih liar lagi, mulai dari penutupan pemerintah, serangan Yeti, hingga penculikan alien. Pemerintah menutup kasus ini dengan penjelasan samar. Penyebab kematian para pendaki adalah kekuatan alam yang tidak bisa mereka atasi. Namun pada tahun 2019, Rusia membuka kembali kasus ini dan memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Mereka hanya mempertimbangkan 3 teori: lempengan es yang jatuh, longsoran salju, atau badai. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, mereka menutupnya lagi dengan kesimpulan yang lagi-lagi nggak memuaskan. Kesimpulan resmi mereka menyatakan bahwa tidak ada tindakan kriminal yang terlibat. Ini hanya kekuatan alam. Sampai hal ini, secara teknis, misteri ini dianggap tertutup, tapi banyak orang percaya misteri ini belum sepenuhnya terpecahkan. Nah, kalau menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi di Dyatlov Pass? Kalian bisa Google, ada banyak yang membahas ini. Terima kasih udah dengarkan ceritanya sampai selesai, dan kalau belum, jangan lupa subscribe ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita lain yang aku unggah tiap minggu. Tolong tulis juga komenmu tentang video ini dan saranmu untuk cerita berikutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Meninggalnya karena salah satu mereka menutupinya dengan
Kalian bisa Google, ada banyak yang membahas ini. Supaya kalian nggak ketinggalan cerita lain yang aku unggah tiap minggu.